Latif Wahyudi, juara Supernova dan Innotek Inovasi di Provinsi. Menjadi asa semua impiannya karena tidak ada rencana tidak lanjut atas karya Briket yang siap ekspor menginternasional. Stay tune di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Digital. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Digital. Dan kali ini saya bersama kembaran saya, bukan ya. Namanya siapa, Mas? Nama saya Latif Wahyudi, Mas. Latif Wahyudi, ya Mas ya. Biasa dipanggilnya Latif. Oke. Aslinya mana nih Mas Latif nih? Saya lahir di Tuban, di Kecamatan Merak-Urak. Oke. Tapi sebelum itu, seperti biasa teman-teman, kita akan salam panjo dulu. Nah, salam panjo dulu, Mas. Gini aja, Mas. Boleh. Salam panjo ya. Tetap damai untuk Tuban. Iya. Ya seru. Nah, Mas Latif, boleh dong perkenalan, tapi sebelum ke situ otomatis izinkan aku nyebut sedikit ya Mas Latif ini ya. Bertemu cukup lama, waktu itu memang ini ya Mas ya, kita ketemu pada saat apa ya, itu Supernova ya, nggak salah ya. Kompetisi ya, Supernova. Saat itu pas Dewan Juri dan Mas Latif peserta kalau nggak ya, salah. Salah satu peserta yang dijudge sama Mas Kemal tuh. Apa judge? Ya, karena ini segmen market saya nggak jelas. Siap, waktu itu masih prototipe dan lain sebagainya. Tajam tersikat ya. Betul tuh. Skala gitu. Oke ya, teman-teman, itulah Mas Latif peserta Supernova. Ke tahun berapa Mas ya itu? 2021. Siap. Nah, tapi sebelum ke Supernova, boleh dong Mas sedikit ceritain sebenarnya Mas Latif ini siapa sih dan kenapa kok hari ini hadirnya di sesinya Tuban Darurat? Ya, boleh. Kenalan dulu lah, biar teman-teman tahu lah ini kira-kira Mas Latif ini orang dari mana, apa dari planet Mars atau dari planet Nameknya Piccolo ya kan, kita nggak tahu ini ya. Boleh dong kenalan dulu. Terima kasih Mas Kemal udah ngundang saya di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Digital. Saya kemarin sempat lihat video-videonya bagus. Iya, oke. Agak ngeri juga. Sesat sih Mas itu, Mas. Agak ngeri juga. Kalau background saya sebelum Supernova itu sebenarnya ya mahasiswa biasa, salah satu ya aktivis juga di mahasiswa. Saya ketua himpunan di Universitas Internasional Semen Indonesia. Ngeri. Jadi kalau temanya sekarang di Tuban Darurat kayaknya saya cocok di situ. Karena memang dari dulu suka inilah jadi social control kayak gitu. Nah, setelah itu ketemu kita di Supernova 2021. Salah satu peserta yang mungkin bawa satu topik yang cukup menarik tapi memang masih sangat prototipe. Sehingga dijudge sama juri-juri tuh waktu itu. Iya. Tapi alhamdulillah juara 1 masih Mas. Itu kan perlu sombong dikit enggak apa-apa. Karena dia ternyata juara teman-teman waktu itu di Supernova. Jadi juara 1 Supernova, lanjut juga ke provinsi juara 1 juga. Jadi saya termasuk yang bawa nama Tuban sebenarnya. Tapi banyak keluh kesah yang ceritakan. Jadi latar belakang munculnya tema ini sebenarnya karena itu. Jadi saya melihat di Tuban banyak banget potensi, banyak banget mungkin nomor 5 termiskin di Jawa Timur. Ya, kita harus bangga. Ya, dengan segala macam potensinya. Yang harusnya kita bisa beranjak dari situ. Tapi per hari ini kelihatannya belum. Jadi kenapa kok kita nanti enggak cerita banyak tentang usaha yang saya geluti? Dari Supernova yang dulu Mas Kemal berikan saran dan lain sebagainya, sekarang jadi usaha. Namanya Miracle Carbon Indonesia itu, yang dulu dikenal dengan Baratuban. Baratuban dulu teman-teman brandnya. Sekarang jadi Miracle Carbon Indonesia. Betul Mas Kemal. Tapi kita kayaknya nggak akan banyak bahas di situ. Siap. Nah, kita nanti bahas yang Tuban Darurat. Aja Mas. Apalagi karena kalau Miracle Carbon Indonesia ya di situ. Kalau teman-teman mau ke sana tinggal main ya gitu aja. Nanti kita bisa ngobrol di sana. Alamatnya di mana boleh dong Mas? Di Kapu, Desa Kapu, Kecamatan Merak-Urak. Ya. Tuban pasti. Ya, itu berarti. Tapi serius teman-teman, nanti kalau kayak ekosistem lain, tapi boleh lah, aku mau ulis sedikit lah. Aku melihat Mas Latif ini memang salah satu peserta di Supernova yang cukup agresif ya. Artinya membuat sesuatu inovasi yang dari limbah siwalan menjadi briket. Betul. Jadi bahasa dari STKD adalah
bakul arem. Betul. Ya, tapi Bakul ekspor. arem. Iya. Amin amin. Nah itu ternyata waktu itu Mas ya menjadi seorang peserta, kemudian juara Tubernova, Betul. dan juga akhirnya didorong oleh dinas ke provinsi dan juara 1 juga. Juara 1 provinsi loh, ya. main-main. Waktu itu masih Bara atau Miracle Carbon Indonesia waktu di provinsi? Waktu itu masih Bara Tuban. Dan juara 1 ya. Yang bannernya dipajang di depan kantor bupati tanpa sepengetahuan saya. Oh, oke. Itu Mas. Siap, iya sih ada ya. Ada besar tuh Mas. Ya, tapi masa sih nggak WA dulu dari istilahnya asistennya atau dikatakan protokolernya Mas Bupati pastilah. Nggak ada ya. Tapi iya ya. Tapi sebelum tapi itu tergantung disclaimer-nya dong. Disclaimer di Tubernova, karya itu menjadi hak miliknya kembali ke peserta atau menjadi hak milik dinas. Ini kita harus clear dulu dong. Setahu kamu di Juknis menjadi hak milik peserta itu ya, nggak salah ya. Itu Mas. Dan ini loh, dan ini yang mungkin salah satu yang nanti saya mau ceritain dari Mas Kemal ya, awalnya dari situ sebenarnya Mas. Oke. Yang mungkin jadi nanti bisa jadi topik juga di DPRD itu. Di samping itu dipajang di depannya kantor bupati. Yang tertera di sana itu Tubernova karya Tuban. Siapa yang bikin nggak tahu Mas. Yang di situ yang pegang coba yang pegang piagam penghargaannya siapa? Foto saya apa enggak? Oke. Yuk, aku paham lah. Aku paham. Itu loh Mas sebenarnya. Padahal ketika itu di-endorse dengan baik, dan dengan beretika. Betul. Itu satu bisa memicu percepatan usaha. Ketika itu memicu percepatan usaha, otomatis nanti lapangan pekerjaannya juga bisa lebih luas. Tapi ketika itu di-endorse hanya di lingkup politik, ya hanya yang mengendorse saja yang dapat impact-nya seperti itu. Berarti versi Mas Latif indikasinya ke situ ya? Ya terus terang kayaknya iya. Ya itu jalan-jalan malam-malam. Nah itu karya saya, tapi kok enggak. Yang diposting itu bukan sesuai konteksnya. Ya. Padahal kalau saya dari dulu itu berharapnya sebenarnya hal-hal yang semacam karya-karya seperti itu jangan dipolitisasi. Ya, gitu. Harusnya kan mungkin sesuai programnya atau visi misinya itu didorong untuk menjadi satu produk khas daerah atau satu produk di desa tertentu sesuai dengan adanya program yang itu yang mungkin jalan atau enggak jalan saya nggak tahu. Harusnya kan ke arah situ Mas. Jangan hanya di-endorse untuk mohon maaf ya nggak tahu iktikadnya apa. Tapi kita kan berat tuh menebak-nebak. Ya iyalah, karena negara demokrasi berasumsi, boleh lah, tidak menuduh, tapi ya kita istilahnya masih di demokrasi boleh. Betul. Karena apa yang ada di dalam pikiran itu menjadi hak masing-masing. Oke. Salah satu keresahan. Salah satu. Berarti ini nggak perlu pra-pra ya, langsung tuh darurat gitu ya. Baru kali ini sih DPRD itu langsung sevulgar ini, tapi yo apa teman-teman. Intinya adalah di depan darurat itu apa yang personal narasumber di depan ini, hal apa sih yang menjadi darurat dan menjadi skala prioritas. Nah, siapa tahu nanti di belahan Tuban yang lain ada yang merasakan dan mungkin yang terjadi di barat Tuban terjadi juga di belahan Tuban yang lain gitu. Inovator, inventor lain. Betul Mas. Apalagi Tuban hari ini jargonnya cukup seru nih, kolaborasi inovasi karya. Itu banyak. Tapi penghargaan inovasi dan etika dalam sinergi kolaborasi dalam inovasi sendiri ini masih kurang menurut Mas. Kalau menurut saya gitu Mas. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita udah ya mungkin hampir di seluruh lini lah ini. Barat Tuban tuh awalnya kan pasti membawa nama desa tuh. Dari desa udah nggak ada apa-apa. Kita setelah menang di Tuban membawa nama desa, kita lanjut ke provinsi, bawa nama provinsi. Tapu bangga terus Tuban bangga. Harusnya kan ya, betul. Harusnya di situ sehingga nanti saya mungkin kalau Mas Kemal masih ingat ketika menjadi juri, saya mendisklaimer sejak awal kalau Barat Tuban atau briket dari kulit siwalan ini akan menjadi industri. Sudah narasinya ke situ dan tujuannya ke situ. Betul, dari situ, dari 2021 kan. Ngomong itu udah dari 2021, tapi mungkin banyak yang nggak percaya. Sehingga supportnya mungkin kurang dari situ. Akhirnya kita lulus dari Inotek, provinsi juara 1 tuh. Juara 1, juri provinsi mengakui bahwasanya ini ada prospek dan terus terang dulu
kita tuh sempat dapat permintaan 1-2 kontainer dari provinsi Mas. Per bulan. Gila. Oke. Modal dari mana? Satu modal ya. Kuliah semester 8 kan gitu. Iya. Modal dari mana? Rekan-rekan mahasiswa mohon tenang ini ya. Ini bahas buat ngeprint paper skripsi aja udah repot. Apalagi harus Suruh bikin pabrik tuh. Suruh bikin pabrik. Ya, di semester 8. Nah, harusnya kalau ada support tuh, saya yang punya basicnya di Briket, kan jalannya bisa lebih cepat. Yes. Tapi support itu tidak lebih cepat dari endorsement. I see. Karena posisimu adalah sebagai akademisi yang kemudian berinovasi menjadi inventor dan inovator. Maka menurutmu sinergi Pentahelix mulai dari businessman, community, government, dan juga media itu yang harusnya mendorong ya. Harusnya mendorong. Karena satu saat itu masih mahasiswa dan belum punya modal, padahal market permintaannya beres. Beres. 1-2 kontainer per bulan. Per bulan beres. Tapi hari ini apakah itu terjadi? Tidak. Belum. Iya, belum. Belum dan ya. Tidak Mas Kemal. Ya, belum terjadi. Siapa tahu ya. di sini. Nah, masuk ya. Berarti kalau Mas Latif boleh lah, ini kita flashback sedikit ya. Artinya kalau menurut Mas Latif sendiri dengan segala ceritanya, kalau Mas cerita pasti ini kan panjang, bisa jadi 2 jam ya. Tapi bolehlah, menurut Mas Latif, ekosistem inovasi maupun inventor maupun inovator yang kita hari ini di Bernova dan Tuban Tekno, itu di Tuban itu sendiri apa sih yang paling emergensi? Apakah sebatas tadi tentang etika untuk izin memblow up karya atau ke arah permodalan atau apa? Boleh dong sebagai akademisi susun paling atas itu menurutmu yang apa sih yang paling emergensi, yang paling itu urgent? Ya. Boleh dong diceritain 3-5 poin dulu sebagai pembuka ini. Iya. Paling urgent sekarang sebenarnya di Tuban, entah 1 tahun atau 2 tahun ini mungkin Mas Kemal ya. Saya kan kenal Mas Kemal mungkin 1 tahun 2 tahunan ya. Iklim inovasi udah kebentuk. Menurut saya. Iklim inovasi udah kebentuk. Tuban Tekno itu ya. Iya, dengan terbentuknya Bernova, Tuban Tekno yang itu di coaching benar-benar sampai presentasi aja diajarin. Ya, sampai semua perintilan-perintilannya, lininya itu udah diajarin. Jadi iklim inovasinya udah kebentuk. Inkubasinya oke ya. Inkubasinya udah oke. Yang belum kebentuk apa? Tindak lanjutnya. Dan mungkin sinergitas antar OPD. Kan ini kalau nanti ada salah penafsiran, mungkin nanti yang OPD atau yang melihat channelnya Mas Kemal bisa hadir. Bisa komen loh, bisa komen dulu. Ya, komen dulu di bawah. Mas, ini disclaimer-nya ini salah, ini deskripsinya Anda salah. Di Tuban udah ada ini tapi sampean yang nggak tahu itu boleh tuh. Boleh wajib. Komen di bawah boleh. Tabayun guys. Betul Mas Kemal. Siapa tahu nanti yang kita omongkan ini ternyata udah ada di belahan Tuban yang lain. Sudah dibentuk, sudah direncanakan dan sebagainya. Kalau menurut saya itu mungkin yang kemarin yang ngobrol Mas Kemal juga tindak lanjutnya belum ada. Kemudian kalaupun ada belum optimal. Kemudian yang selanjutnya itu sinergitas antar OPD. Contoh nih, Bapeda Tuban, Bapeda Litbang, sama mungkin Mas Kemal dan tim udah bikin mulai Bernova sampai Tuban Tekno. Selanjutnya apa? Setelah inovator ini punya mindset bisnis, mental bisnisnya udah kebentuk di Bernova dan Tuban Tekno, yang otomatis dia punya originalitas dari produk yang belum ada mungkin di tempat lain. Kalau produk itu punya originalitas, akhirnya dia akan punya posisi sendiri kan di market itu. Tapi apa PR-nya? Siapa yang melanjutkan rekam jejak Tuban Tekno dan Bernova? Inovasi udah kebentuk, idenya udah kebentuk, produknya udah ada. Jadi bisa jadi unggulan OVOP. Ya, bisa jadi itu. Nah, OVOP juga itu kurang jelas ya. Nantilah. Ya, kita kembali lagi dulu ya. Itu tindak lanjut atau sinergitas antara OPD itu. Ibaratnya si Bapedanya udah oke nih. Produknya udah final nih. Udah final. Sebenarnya market udah ada. Bahkan market udah minta. Iya, betul. Tapi apa sekarang? Berhenti di paper. Kan? Berhenti di paper. Kalau Barat Tuban, saya waktu itu nggak iseng-iseng posting story dengan caption siapa yang mau urunan beli mesin briket rek. Pernah. Nggak jadi tuh Miracle Carbon Indonesia di Tuban sekarang. Jadi karena itu suntuknya saya, nggak ada support, kepentok di situ, mahasiswa semester 8, nggak ada budget, tapi ini kalau nggak segera direalisasikan, keburu di momentum hilang, nanti kena orang-orang bermodal Mas Kemal. Sementara produk kita udah sangat terpublish loh. Terpublish dan belum terhakikan. Betul.
Nah itu kalau ada orang bermodal tuh punya 100 Selesai. juta, 200 juta selesai kita. Itu jadi kisahku nanti SMA. Jagang motornya Vario itu keluar 10 hari setelah masuk TV, masuk koran, karya yang Selesai kan? sama, selesai. Sekarang dia adopsi nggak hanya di Indo kayaknya, di seluruh dunia. Seluruh kayaknya. dunia, betul. Betul Itu cukup 10 hari setelah masuk TV, masuk koran. Nah itu sebenarnya Oke. makanya kenapa entah itu mungkin ke pemerintahan atau yang lain sebagainya itu endorsement tuh lebih cepat dari support. I see. Jadi apa yang kita bikin itu dipakai untuk endorse, itu cepet banget, tapi supportnya belakangan. Gitu loh. Padahal sebenarnya ya disupport dulu sampai nanti ini biar bener-bener siap untuk di endorse gitu. Fondasinya kuat, mulai dari haki dan seterusnya itu. Untungnya hari itu saya bikin yang mau urunan beli mesin briket. Ada satu yang komen. Crowdfunding ya. Ada satu yang komen kita beli mesin briket yang cuman satu mesin briket. Dan bukan dari government, bukan dari APBD. Gak ada mas. Siap, oke. Modal kita apa? 10 juta juara Supernova. Oke, tak hitung nih. Nah, 10 juta. 8 juta juara Inotech. 18 juta total. Terus ketambahan Karena teman investor yang itu. Oke. Itu Jadilah alat pertama jadi mesin pertama. Sekarang punya 3 untuk produksi massal. Dan ini mesinnya 3, sekarang per hari ini. kapasitas per Kapasitas harinya. kita dulu lulus Supernova itu di angka 10 kilo tuh. Setelah beli mesin 300 kilo, sekarang bisa 1 sampai 1,5 ton per hari. Per hari, teman-teman. Ulangi. 1 sampai 1,5 ton per hari. 1 sampai 1,5 ton per hari. Dan Mesin. yang perlu digarisbawahi, Hmm. itu uang dari mana? Saya nggak punya modal. 3 alat loh. Iya, modalnya dari Supernova dan dari Tuban Tekno, kita dibekali untuk cari modal. Gimana caranya kalau kita nggak punya modal, tapi kita bisa bikin usaha? Siap. Cari investor. Berarti Dari investornya nggak dari pemerintahan, terlalu ribet. cukup bermanfaat ya Tuban Tekno itu ya untuk membangun mindset dan teknik-tekniknya cukup oke inkubasi. Kalau saya ya, Inovasi Tuban Tekno. kalau saya ya, Oke. sama Supernova itu sebenarnya ya salah satu motivasi lah, salah satu motivasi mungkin untuk yang inovator-inovator kecil yang pengen bikin usaha. Setidaknya meskipun nanti OPD yang lain itu tidak support, tapi setidaknya kalau kita benar-benar struggle dan berjuang di situ dapat 8 juta sampai 10 juta bikin Sudah usaha bisa dari diputar. situ. Betul. Harusnya bisa diputar. Betul. Meskipun itu sebenarnya bukan support secara realnya loh Mas Imal. Secara fungsi. Oh, itu hadiah kok. Hadiah loh, boleh. Betul. Nah, kalau kita mau pakai jajan Boleh. ya, boleh. Healing boleh. Boleh. Kan itu kan hadiah. Hadiah. Betul. Oke, berarti kata kuncinya yang pertama cukup RTL, rencana tidak lanjut ini yang masih kurang ya. Malah harus munculnya endorsement ke pabrik ya, bukan bagaimana ekosistem supporting dari government dan sebagainya belum terjadi di situ ya. Betul itu Mas. Jadi per hari ini mungkin Tuban masih suka dengan tapi mungkin stepnya lah ya. Tuban masih suka dengan inilah sesuatu yang muncul itu di up dulu, nanti supportnya belakangan. Oke, baru kemudian agak-agak panik, agak-agak merasa salah langkah dan seterusnya, agak-agak kehilangan momentum kira-kira seperti itu. Sampai didatangin. Nah, step selanjutnya apa? Kalau usaha udah jalan, didatangin mau dibeli. Itu. Step Apakah itu tidak hoax? Serius? Serius Mas Iman. Entah yang mengatasnamakan personal atau OPD secara langsung. Gitu. Oke, kirain itu hanya isu semata. Saya pernah saksi hidup ya kamu ya, didatangi ya. Saya pernah nantang salah satu OPD karena datang ke lokasi. Saya gini kan, ini yang usaha kecil ini biar jadi usahanya anak desa. Sepakat. Kalau mau bikin yang lain, ayo bikin di tanah kasnya daerah dengan kapasitas yang lebih gede, itu langsung diakui sebagai BUMD nggak apa-apa. Nanti yang running saya sama tim nggak apa-apa. Sudah kamu relakan untuk membuat mungkin brand baru khusus untuk BUMDes. Betul. And then kemudian bagaimana jawabannya? Enggak mau. Sebenarnya mereka nggak jawab, tapi lambat laun hilang. Kalau menurut saya penolakan secara halus. Oke, I see. Padahal kalau itu di running, bisa itu. Bisa. Dengan modal 18 juta tok plus investor kecil aja, itu sudah bisa 1,5 ton per hari. Betul. Apalagi kalau dianggarkan tuh. Jadi Tuban akan punya satu produk yang itu benar-benar dari bawah. Karena jalannya dari kompetisi. Nah, kalau udah sampai situ baru waktunya di endorse tuh. Sepakat. Baru waktunya untuk di blow up tuh. Support pemerintah ini sehingga yang awalnya 10 kilo jadi sekian ton. Itu yang harusnya di blow up tuh harusnya di situ. Enggak dari awal yang
masih dalam bentuk kertas sudah di blow up. Saya dulu jujur khawatir tuh. Kalau ada orang punya modal 100 juta, 200 juta hilang gitu. Selesai. Tapi alhamdulillahnya meskipun dengan produksi dulu 300 kiloan kita udah klaim nama dulu. Menang apa ya, jejak digital menang Betul, duluan ya. Betul. Hakinya haki digital ya. Betul. Nah, itu Mas. Hakinya haki jejak digital karena itu pasti muncul tanggal apa Betul. itu yang mungkin cukup memproteksi hari ini. Ya, per hari ini cukup memproteksi. Tapi tetap itu tidak menjadi ekosistem yang sehat ya, Betul. Mas Latif ya. Betul. Artinya kemudian apakah semua inovator di Tuban harus melalui fase yang sama seperti ini? Harusnya enggak sih. Karena dia udah berjuang untuk meng-create suatu produk yang oke, namun follow up untuk ekosistem yang nyaman dan kondusifnya masih kurang ya Mas ya. Saya sampai riset Mas Imam. Tupoksinya OPD yang ada di Tuban tuh. Oke. Sampai yang jadi fase jenuhnya saya itu berkali-kali. Satu jenuh dulu nggak dapat modal, tapi terselesaikan dengan jenuh dan marah nggak? Alah kalau marah itu kepentok lah intinya sudah jengkel ya. Tapi jenuh jengkel katanya. Iya, tapi mau marah kemana? Bisa. Tapi mau marah kemana? Jadi jenuh, marah, tapi ya mau nggak boleh terbelenggu dari kata jenuh dan marah itu harus, karena karakter inventor harus move on-nya cepat. Betul. Kalau nggak gitu ya kena serobot sana sini. Betul. Jadi jenuh pertama dulu waktu cari modal, jenuh banget. Tapi dari story kecil itu, story WA, dapat satu investor. Gila, story WA. Nah, jenuhnya sekarang, saya itu dengan produktivitas per hari ini. Mungkin ini juga dirasakan dari teman-teman yang punya usaha-usaha lain. Entah itu pengen ekspor tempe, entah itu apapun. Iya. Entah UMKM, entah ekraf, entah inovator. Betul Mas Imal. Per hari ini Tuban itu sangat kreatif. Sepakat. Tapi saya sempat baca, kalau nggak salah di sebut blog website nggak apa-apa kan ya ini? Nggak apa-apa, kalau memang nanti salah kan bisa di komen juga. Kan? Betul. Dari ronggo.id kalau nggak salah. Ada satu pelaku usaha di Palang. Ini menurut saya statementnya sangat keren. Tuban tuh udah kreatif, udah bisa bikin produk, ori juga. Tapi kalau di mau one village one product atau OVOP itu tadi, setelah adanya produk yang original itu tadi, ini loh mau dikemanakan? Setelah punya otentiknya itu. Iya, mau dikemanakan gitu kan. Apakah nanti outputnya hanya haki itu tadi? Misal ada berapa kecamatan di Tuban? 19 20. 20 ada 20 kecamatan di Tuban, apakah outputnya adalah 20 haki? Koleksi kan atau koleksi haki per kecamatan? Betul, kan bukan. Harusnya kan ada 20 perusahaan mungkin. Sepakat. Dengan serapan mungkin tenaga kerja minimal 10. Yes. 20 kan gitu. Relasinya sama pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan yang tadi 5 membanggakan tadi. Betul. Jadi per hari ini kreativitas Tuban tuntas. Yang sudah tuntas itu tadi. Ya pilih next stepnya biar dipikir apa OPD minimal. Kalau kita sebenarnya kan mikir nih. Ini dari sini tuh sebenarnya kalau para OPD lihat nanti dapat insight teman-teman. Ya iyalah kalau kita bilang OVOP one village one product dari alumni itu Bernova. Itu udah berapa? Itu ada sekitar 300-an. Nah kan selesai tinggal dipetakan per kecamatan sampai bikin per desa bisa itu. Nah, itu Mas Kemal. Sampai Mas Kemal dan tim bikin kerjasama sama Front One tuh. Ya, penjualan produk di Front One di Vape hari ini. Betul, itu kan saking pengennya produk-produk itu kepentok jengkel sih sebenarnya. MOU itu seharusnya juga yang dilakukan oleh Disbud Purapar. Dan itu narasi 2015. Bahwasanya Disbud Purapar akan MOU dengan hotel. Nah, kita menunggu sampai hari ini juga belum terjadi. Bahkan kalau kami secara ini ya, badan hukum perkumpulan kita sendiri di Tuban Creative Hub, itu harus sampai berpindah-pindah hotel karena nggak punya kekuatan hukum. Oke. Sama yang mengkutip di ini tadi, statementnya orang Palang tadi, di ronggo.id itu tadi. Barat Tuban dikutip juga itu Mas Kemal. Oke. Barat Tuban yang sekarang jadi Miracle Carbon Indonesia itu dikutip. Ini benar-benar diklaim menjadi salah satu produk lahiran program OVOP atau One Village One Product. Padahal enggak. Kenapa kok saya bilang enggak? Karena lahirnya tuh Bernova ini asal muasalnya dari 2016 saya bikin briket yang kita join ke Bernova 2021 ya. Selama 5 tahun ternyata Tuban masih nggak mengenal briket. 2016 saya udah bikin tuh, udah juara 1 nasional. Lewat timnya di SMK Negeri 1 Tuban yang sangat keren menciptakan inovator juga tuh SMK. Sampai hari ini.
Nah, ternyata saya tunggu 5 tahun sampai 2021, nggak ada. Nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang bikin usaha. 2021 tak angkat lagi di Tubernova. Masih menjadi topik yang baru. Baru 5 tahun masih menjadi baru ya. Padahal 5 tahun maksimal. Nah, dari situ setelah kita juara Tubernova, juara Innotek Provinsi diklaim sebagai produknya OVO. Padahal saya nggak merasakan One Village dan produk. Maksudnya itu kenapa kok ini diklaim gitu loh? Apa yang di support, apa yang diberikan? Kalau ajang kompetisi Tubernova diklaim sebagai support, ya nggak bisa dong. Iya. Karena haknya kembali ke penemunya di dalam juknisnya juga itu tidak menjadi hak pemerintah. Nah, sih. Kalau lulus dari Tubernova terus saya berhenti, apakah itu tetap akan diklaim sebagai OVO, produknya OVO? Enggak juga. Jalan yang nggak bisa dikatakan. Nggak diklaim kan? Tapi definisi OVO ini juga masih tanda tanya ya. Iya. One Village, one product. Apakah hanya create product atau sampai menjadi industri yang berdampak? Nah, itu loh. Belum pernah ada yang menguli itu ya. Iya. Tapi kalau harapan kita sebagai anak muda, harapannya ya bukan hanya produk, tapi menjadi industri yang berdampak. Betul. Satu desa, satu perusahaan lebih ngeri kayaknya. Ngeri banget. Jadi kita punya 328 perusahaan di Kabupaten Subang. Kalau perusahaan udah pasti ada serapan tenaga kerjanya. Sepakat. Dan Ya, logis dari prototipenya logis. bara atau Miracle Carbon Indonesia yang hari ini punya karyawan berapa? Sekarang ini kita ada 6. Nah, kan. Dan di desa Kapu. Iya. Bayangin kayak Miracle Carbon Indonesia tapi ada 328. Nah, dan secara alumni punya kita. Alumni itu Tubernova. Nah, kan tinggal ditanya tuh alumni itu Tubernova tuh. Alamatnya mana, desa mana. Selesai. Bener. Pengenmu kayak gimana? Apa buntunya? Apa buntunya, butuhmu apa? Selesai. Itu selesai. Di trial dulu, seenggaknya kalau itu gagal, itu udah bukan kesalahan dari pemerintah lagi. Karena sudah disentuh. Kalau sudah disentuh, kalau nggak disentuh sama sekali. Jangan salahkan inovator. Iya. Inovator tuh tugasnya apa? Inovatornya bikin inovasi. Meng-create dia. Kalau untuk next step-nya, ya butuh support. Sepakat sih. Walaupun kita juga cukup ngeri juga ya. Di Tuban Tekno, inkubasi inovasi itu kan menggeser seorang inovator mempunyai skill plus, yaitu menjadi seorang pebisnis. Betul. Ya cukup ekstrim sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau Tubernova ya menciptakan para inovator aja. Betul. Tapi kerennya mungkin di Tuban Tekno dan Tubernova itu di samping yang ikut keren, wadahnya juga keren. Jadi kita nggak berhenti di kata inovasi itu tadi. Sebenarnya OVO selesai tuh di Tuban Tekno. Di Tuban Tekno ya. Kalau mau diklaim tuh 300 sekian produk, itu udah selesai tuh. Karena One Village, one product. Secara kepemilikan produk di setiap desa. Iya, ada. Tuntas sih. Tapi mau diapain? Di list aja kan. Apa mau sebatas dirilis untuk bangga-banggain aja kan tergantung visi. Tergantung visi, betul. Tapi ya nggak nyalain juga maksimal. Karena One Village, one product itu bener. Ada 300 sekian produk udah bener. Stepnya itu udah bener. Kalau mau dilanjut sampai sih, tapi itu ya apa? Kembali lagi kalau kita korelasinya sama indeks. Betul. Nah, indeks kemiskinan dan seterusnya ya. Seharusnya itu menjadi puzzle. Betul. Pada saat tuntas 328 karya kemudian didorong menjadi sebuah industri. Betul. Kan lumayan tuh. Betul. Tapi ini hanya hostnya Mas Kemal ya? Iya. Boleh tanya? Boleh lah. Tunggu part 2-nya di channel YouTube HPR Digital.